Hey, what's up guys, balik lagi bersama gua Zu. Yang pasti tetap stay to the santuy. Dengan quotes kata-kata hari ini, sakit gigi dan juga sakit hati itu sama-sama berawalan dari yang manis. Melanjutkan dari trilogi sebelumnya, kali ini kita akan membahas sebuah alur cerita film yang berjudul Jurassic Park ketiga yang dirilis pada tahun 2001. Di film kali ini sendiri bakal berkisah tentang karakter utama di film Jurassic pertama yang bernama Alan, di mana Alan diiming-imingi duit yang sangat amat banyak oleh Paul Creeby. Alasannya dia ini pengen pergi ke Pulau Isla Nublar untuk melihat dinosaurus yang berada di tempat tersebut, dan Alan pun setuju dengan tawaran karena dia dikasih cek kosong, tinggal sebut nominal aja. Gak pakai lama mereka pun terbang sampai di mana mereka pun pada akhirnya sampai, namun ternyata mereka ini bukan di Pulau Isla Nublar melainkan di Pulau Isla Sorna. Dan bahkan pesawatnya pun mendarat yang tentu aja membuat si Alan ini merasa panik. Dan sebenarnya apa sih yang dicari oleh Paul dan juga istrinya bernama Amanda? Dan bagi kalian yang udah penasaran, mending kita langsung aja masuk ke dalam inti di dalam video kali ini. And jangan lupa intro dulu cuy. Pulau Isla Sorna berada 207 mil dari negara Costa Rica, di mana Pulau Isla Sorna sekarang merupakan pulau cagar alam zona merah yang tidak boleh dikunjungi oleh manusia karena semua orang sudah tahu perkembangbiakan dinosaurus di pulau tersebut. Tapi masih aja ada oknum-oknum bandel seperti Enrique Cardoso yang merupakan kapten kapal. Dia ini menjual jasanya untuk keliling Pulau Isla Sorna dan kali aja akan dapat melihat dinosaurus yang berada di pinggir pantai. Enrique sedang membawa kedua customernya bernama Eric dan juga Ben yang pengen melihat dinosaurus. Sedikit penjelasan, Eric sendiri ternyata memiliki ayah tiri bernama Ben. Mereka pun langsung melakukan para layang di tempat tersebut untuk melihat dinosaurus dengan menggunakan kamera yang telah mereka siapkan. Setelah akan hal itu, kapal mereka pun melewati sebuah kabut gitu dan lonjakan hebat pun terjadi. Dan ya, secara mengenaskan para awak kapal meninggal di tempat tersebut tanpa alasan yang jelas dan bahkan kapal hampir saja menabrak karang. Ben berusaha menenangkan Eric yang panik dan dengan cepat langsung memutuskan tali para layang yang tersangkut kepada kapal dan mereka pun langsung menuju Pulau Isla Sorna. Dan inilah Jurassic Park ketiga. Di rumah Ellie, kita pun diperlihatkan Alan yang sedang bermain dengan anaknya si Ellie. Nggak lama berselang, suami dari Ellie yang bernama Mark baru saja tiba di rumah dan dengan cepat langsung mengajak si Alan untuk makan bersama di dalam. Di tengah perbincangan mereka, Mark pun izin sebentar untuk menenangkan bayinya yang sedang menangis. Di sana, Alan pun bercerita kepada Ellie mengenai dia yang menemukan fosil terbaru Velociraptor. Alan yang sedang meneliti lebih lanjut menemukan sebuah fakta mengenai di tenggorokan Velociraptor ada sebuah rongga suara. Ia pun dapat menyimpulkan bahwasannya para Velociraptor dapat berbicara satu sama yang lain dengan menggunakan bahasa mereka sendiri. Dan dapat dikategorikan dia lebih cerdas daripada lumba-lumba ataupun paus. Sebelum Alan ini pulang, Ellie lalu berkata kepada Alan bahwasannya sejauh ini mereka merupakan sahabat baik. Jikalau Alan membutuhkan suatu hal, jangan sungkan untuk menelpon atau mengabari dirinya. Di pagi harinya, kita pun diperlihatkan Alan yang sedang menjelaskan mengenai penemuan fosil Velociraptor terbaru. Namun para hadirin yang berada di tempat itu seakan tidak tertarik dengan pembahasan yang dilampirkan oleh si Alan. Salah satu dari mereka berkata kepada si Alan, kenapa kau nggak pergi ke Pulau Isla Sorna kalau nggak Isla Nublar aja untuk meneliti dinosaurus lebih lanjut. Lalu nggak perlu ngobek-ngobek tanah lagi dan mencari fosilnya aja. Menanggapi kritikan pedas tersebut, Alan pun berkata bahwasannya dia nggak sudi kembali ke Pulau Isla Nublar apalagi untuk pergi ke Pulau Isla Sorna. Karena di sana bukanlah para dinosaurus yang kita kenal di zaman dahulu, melainkan para monster yang diciptakan oleh manusia yang tak bertanggung jawab. Di sore harinya, kita pun diperlihatkan Alan yang pergi kembali ke kamp paleontologinya dan di sana dia pun disambut oleh asistennya yang bernama Billy. Dengan penelitiannya selama ini dan juga dengan bantuan 3D printer, ia pun dapat membuat sebuah rongga suara milik para Velociraptor yang berada di daerah hidung.
Di saat alat itu jadi, nggak pakai lama Billy pun langsung meniupkan rongga suara itu yang tentu saja Alan yang mendengar suara itu pun langsung terdiam. Karena suaranya tuh mirip banget sewaktu dia berada di pulau Isla Nublar. Tiba-tiba ada seseorang yang ingin bertemu dengan si Alan yang tak lain dan tak bukan adalah seorang miliarder bernama Paul Kirby. Dengan memberikan kartu namanya, Paul Kirby pun berkata, akankah kau nanti malam dapat ikut dengan diriku bersama juga dengan sang istri makan bersama? Untuk menjelaskan mengenai bisnis yang akan mereka tawarkan nantinya. Mendengar akan hal itu, Alan awalnya menolak, namun tiba-tiba Bill menyetujuinya. Di sebuah bar di malam harinya, kita pun diperlihatkan Alan dan juga Billy yang sudah tiba di tempat tersebut. Mereka pun bertemu dengan Paul dan juga istrinya bernama Amanda. Di saat itulah Paul pun langsung terpoin mengenai bisnis yang akan mereka jalankan. Jadi itu sebenarnya hari ini merupakan anniversary bagi hubungan Paul dan juga Amanda. Dengan menggunakan jet pribadi dan juga pilot yang mereka miliki, dia pengen banget untuk terbang rendah di Pulau Isla Sorna untuk melihat dinosaurus yang berada di tempat tersebut. Dan Alan akan menjadi tour guide bagi mereka berdua. Namun Alan ternyata masih pesimis karena Pulau Isla Sorna merupakan pulau cagar alam zona merah yang dilindungi dan akankah mereka bisa terbang rendah di sana. Mendengar akan hal itu, Paul pun berkata bahwasannya money adalah power segalanya dan dia juga mengenal deket banget kepada pemerintahan Costa Rica. Jadi mereka akan dapat dengan mudah masuk ke pulau tersebut. Ternyata Alan masih kekeh nggak mau, sampai di mana si Paul pun mengeluarkan sebuah cek kosong dan Alan disuruh menuliskan nominal semau dirinya. Tentu aja melihat cek kosong tersebut gak pakai lama, Alan pun setuju dengan perjanjian mereka hanya terbang rendah saja di Pulau Isla Sorna dan tidak mendarat di pulau tersebut. Gak lama kemudian Alan pun dibangunkan oleh Bill dengan berkata bahwasannya mereka sebentar lagi akan tiba di Pulau Isla Sorna. Dari situlah Alan pun meminta maaf atas dirinya yang ketiduran. Ia pun pada akhirnya bergegas untuk menjadi tour guide bagi mereka semua dengan menjelaskan para dinosaurus yang berada di tempat tersebut. Namun bukan itulah yang diinginkan oleh Paul dan juga sang bini, melainkan mereka berdua ternyata ingin mendaratkan pesawat tersebut. Sontas Alan yang mendengar akan hal itu pun merasa kaget dan menginginkan pesawat berada di atas udara saja. Tangan kanan dari Paul yang tidak akan membiarkan hal itu dan juga Alan yang membuat kegaduhan pun pada akhirnya mengeplak endasnya si Alan hingga dia pun pingsan. Singkat waktu, Alan pun terbangun dari pingsannya, di mana di sana dia pun menyadari bahwasannya pesawat sudah terparkir di sebuah bandara terbengkalai. Dengan cepat, Alan pun berkata kepada yang lain dengan memperingati mereka semua untuk cepat masuk ke dalam pesawat karena mereka tak boleh lama-lama berada di pulau ini. Semua hal itu dikarenakan pulau ini sendiri merupakan pulau yang berbahaya, terlebih lagi para dinosaurus itu berkembang biak dengan sesuka mereka. Dan apa iya nggak ada yang menghiraukan si Alan, sampai di mana si Amanda sendiri manggil seseorang dengan menggunakan toa dong. Alan dengan simpel berkata hal itu sendiri akan memancing Tyrannosaurus aka T-Rex untuk datang ke mereka dan bener aja. Tentu saja akibat hal itu sendiri pesawat mereka pun terjatuh dan mereka resmi terdampar di Pulau Isla Sorna. Salah satu dino berjenis Spinosaurus dengan cepat langsung mengobrak-abrikan pesawat mereka dan langsung memakan salah satu pilot yang bernama Duta. Dan ya, Duta pun ditelan beserta telepon satelit yang ia pegang dong. Pesawat pun dibuat olak-alik ke sana kemari oleh Spinosaurus itu untuk memangsa orang yang berada di dalamnya. Untungnya Alan, Billy, Amanda, Paul, Yudeski berhasil melarikan diri dari tempat tersebut. Namun nasib apes bener-bener gak ada di kalender, di mana mereka yang sedang buka jalan tiba-tiba ketemu T-Rex yang sedang ngemil. Mereka pun kembali berlari sampai di mana tanpa diduga mereka pun bertemu dengan Spinosaurus lagi. Untungnya di sana T-Rex dan juga Spinosaurus berkelahi.
Mereka pun mengambil kesempatan itu untuk melarikan diri dari sana. Dirasa udah jauh dari lokasi sebelumnya, dengan cepat Alan pun langsung menonjok endas dari si Paul sambil berkata sebenarnya apa sih yang diinginkan oleh si Paul. Disinilah Amanda pun pada akhirnya jujur kepada si Alan bahwasannya kedatangan mereka ke Pulau Isla Sorna ini untuk mencari anak mereka yang ternyata bernama Eric. Sedikit penjelasan, Eric merupakan anak di awal film, di mana si Eric ini ternyata merupakan anak dari Paul dan juga Amanda. Namun Paul dan juga Amanda ini cerai, lalu Amanda punya pacar baru bernama Ben. Di mana Eric dan juga Ben udah nggak ada kabar selama 8 minggu. Lalu dari situlah mereka yang cemas memutuskan untuk pergi ke sini. Tentu saja dengan bantuan Alan yang mengetahui pulau ini. Mendengar akan hal itu, Alan pun langsung ngamuk dengan mengatakan bahwasannya dia bukan pernah ke Pulau Isla Sorna, melainkan pernahnya ke Pulau Isla Nublar yang jelas-jelas tuh berbeda. Dari situlah Alan yang udah merasa kecewa langsung mengajak Bill untuk pergi dari sana menuju pinggir pantai. Yudeski yang merupakan anak buah dari Paul mengusulkan untuk ikut aja si Alan karena Alan jauh lebih berpengalaman dibanding mereka. Dengan cepat mereka bertiga pun langsung mengikuti Alan, namun Alan berhenti dulu di puing-puing kapal untuk mencari barang-barang yang dapat mereka gunakan. Di saat itu jugalah Alan pun seakan merasa curiga dengan gelagat yang dilampirkan oleh Paul hingga dia pada akhirnya menanyakan kepada Paul mengenai Paul akankah dia merupakan seorang miliarder. Namun Paul sendiri jujur dia ternyata merupakan seorang tukang cat. Tentu aja Alan yang mendengar akan hal itu pun seakan merasa kesal karena mereka keluar dari pulau ini juga toh nggak bakal mendapatkan apa-apa. Terlebih lagi Yudeski yang merupakan anak buah dari si Paul juga ternyata merupakan bayaran juga. Ya udahlah ya, nggak ada pilihan lain lagi. Mereka pun harus cepat sesegera mungkin pergi dari pulau ini menuju arah pinggir pantai untuk mendapatkan bala bantuan. Baru aja berjalan beberapa meter ke depan, mereka pun menemukan parasut yang digunakan oleh Ben sebelumnya. Alan menyuruh Billy untuk menurunkan parasut itu yang dikarenakan parasut itu kali aja dapat berguna suatu saat nanti. Ternyata itu merupakan mayat dari Ben, yaitu kekasih dari Amanda yang telah tewas. Di sana jugalah mereka pun menemukan sebuah kamera yang sebelumnya dipegang oleh Eric dan dengan cepat langsung mengganti baterai kamera tersebut. Di rekaman terakhir dari kamera itu ternyata memperlihatkan Eric yang berhasil mendarat selamat di Pulau Isla Sorna dan langsung melarikan diri. Mengetahui akan hal itu, Amanda pun berlari ke sebuah tempat di mana di sana Paul berusaha menenangkannya. Akan tetapi Amanda dan juga Paul malahan melihat sebuah hal di tempat itu dan dengan cepat langsung menyuruh yang lain ke tempat mereka. Setelah mereka datang, ternyata di sana banyak sekali telur-telur dari Velociraptor yang pertanda mereka berada di sarangnya. Gak mau kelamaan di sana, Alan pun memerintahkan yang lain untuk cepat pergi dari tempat tersebut karena ini merupakan hal yang berbahaya. Setelah melakukan perjalanan yang begitu cukup panjang, mereka pun tiba di sebuah bangunan Ingen dan dengan cepat langsung masuk ke dalam sana. Alan berusaha mengecek telepon yang berada di ruangan itu, namun ternyata teleponnya nggak aktif. Sementara itu, si Billy sendiri menghancurkan sebuah vending machine untuk mendapatkan perbekalan makanan. Mereka lalu masuk semakin dalam ke tempat itu sampai di mana mereka pun tiba di ruangan laboratorium. Amanda yang sedang melihat-lihat pertumbuhan para dinosaurus yang berada di tempat tersebut hingga tiba-tiba dengan cekatan, Billy dan juga Amanda ternyata berhasil mengurung salah satu Velociraptor di ruangan itu, namun Velociraptor itu memanggil teman-temannya. Tentu aja Alan yang menyadari akan hal itu memerintahkan yang lain langsung pergi dari tempat tersebut. Beberapa Velociraptor yang berdatangan membuat dinosaurus yang berada di tempat itu pun juga ketakutan dan pergi bareng melarikan diri bersama mereka. Sementara Billy yang berada di depan tanpa sengaja menjatuhkan tasnya hingga tas itu sendiri langsung diambil oleh Alan yang berada di belakang. Dari situlah Alan pun terpisah dari yang lain, sementara Paul, Billy, Amanda tuh berada di satu pohon yang sama. Nasib berbeda 90 derajat dari Akang Yudeski yang belum sempat naik pohon, dia ini udah dicabik-cabik oleh para Velociraptor. Dengan cerdiknya para Velociraptor tidak membunuh Akang Yudeski, di mana Akang Yudeski yang bergerak, Amanda pun berusaha untuk menyelamatkannya. Dan dia yang tergelincir hampir aja jatuh dan dimakan oleh para Velociraptor yang sudah menunggunya sedari tadi. Dirasa umpannya udah nggak perlu, para Velociraptor pun membunuh Akang Yudeski dan pergi dari tempat tersebut. Kedua Velociraptor itu langsung menghampiri temannya yang lain yang ternyata sedang ngepung si Alan dong. Jadi sekarang Alan ada 4 Velociraptor yang mengepungnya.
Untungnya tiba-tiba ada 2 bom smoke yang dilemparkan oleh seseorang hingga membuat para Velociraptor itu pergi dari tempat tersebut. Orang itu langsung menyelamatkan Alan pergi ke sebuah tempat. Nyata yang menyelamatkan Alan tadi adalah Eric yang berhasil bertahan hidup selama 8 minggu di Pulau Isla Sorna. Di saat itulah Eric pun merasa senang karena yang dia selamatkan ternyata merupakan Alan dan Alan sangat amat terkenal di masa tersebut. Eric lalu bercerita bahwasannya dia berhasil bertahan hidup selama ini akibat menemukan makanan dari fasilitas InGen yang terbengkalai. Melihat akan hal itu, Alan pun terpesona dengan skill surviving yang dimiliki oleh si Eric. Di saat itulah Alan pun menyampaikan kepada Eric bahwasannya dia di sini ternyata bersama ibu dan juga ayahnya. Eric juga berkata bahwasannya dia mendapatkan pipis dari T-Rex yang dia simpan di sebuah toples untuk menakuti dinosaurus-dinosaurus kecil. Di pagi harinya kita pun diperlihatkan Alan dan juga Eric yang nampaknya sedang memperhatikan sebuah perahu yang berada di bawah jurang sana. Mereka dapat memanfaatkan perahu itu untuk pergi ke pinggir pantai kali aja mendapatkan bantuan lebih lanjut. Di sisi yang bersamaan, Amanda, Paul, dan juga Billy nampaknya sedang melakukan perjalanan menuju pinggir jurang yang sama. Di tengah perjalanan itu, Eric pun mendengar sebuah suara telepon satelit dan dia mengira telepon itu berasal dari ayahnya. Dengan cepat, Eric pun berlari sambil berteriak nama sang ayah dan juga ibunya. Dari kejauhan, Amanda dan juga Paul pun mendengar suara dari anaknya. Mereka berdua pun menyauti teriakan tersebut yang pada akhirnya mereka pun saling bertemu. Setelah akan hal itu, Eric pun menanyakan mana telepon satelit yang dipegang oleh ayah kita dapat pergi dari sini. Namun si Paul malahan berkata bahwasannya telepon satelit sebelumnya dipegang oleh Duta dan Duta udah ditelan oleh Spinosaurus. Mendengar akan hal itu, mereka pun berkata, "Sontas ini suara apaan dong?" Ketika nengok ke belakang, ternyata Spinosaurus berada di belakang mereka. Di saat itulah mereka pun mengira situasi yang sekarang akan menguntungkan mereka, namun tanpa diduganya Spinosaurus dapat menjebol pagar tersebut. Dengan cepat mereka untungnya berhasil masuk ke sebuah bangunan observasi yang berada di depan mereka. Di sana Billy terus-terusan berkata ingin memegang tasnya kepada si Alan hingga membuat Alan pun merasa curiga. Alan lalu membuka tas itu dan menemukan sebuah fakta, ternyata ada 2 telur Velociraptor yang berada di dalamnya. Tentu aja Alan yang melihat akan hal itu pun merasa kecewa kepada Billy, namun Billy pun berkelak bahwasannya hal itu ia lakukan untuk mendanai fasilitas penggalian mereka untuk mencari para fosil selama 10 tahun karena dia akan berniat menjual telur itu dengan harga yang mahal. Alan mengerti niat dari Billy merupakan niat yang baik, namun bukan kayak ginilah caranya. Alan yang akan membuang telur itu ke jurang, namun dia pun mengurungkan niatnya dan akan menyimpan telur itu. Sampai waktunya pun tiba, para Velociraptor akan datang menemui mereka untuk mengambil telurnya kembali. Karena sebelumnya tuh ia melihat para Velociraptor nggak ada niatan buat mangsa mereka, melainkan menginginkan telurnya saja. Jikalau ia buang telur Velociraptor, di saat itu juga para Raptor akan tetap memburu mereka. Karena yang mereka inginkan bukanlah kita, melainkan telurnya. Untuk menuju bawah jurang, mereka pun melalui fasilitas itu. Akan tetapi beberapa tangga yang rapuh mengakibatkan tangga-tangga itu pun terjatuh. Dari situlah Alan pun memerintahkan mereka untuk mengikuti dirinya mencari jalan lain. Sampailah di mana mereka ini harus menyeberangi jurang, namun dengan jembatan yang rapuh. Satu persatu mereka pun melalui jembatan itu, hingga sekarang merupakan giliran dari si Eric. Secara mengejutkan, di tengah-tengah jembatan itu ia pun disambut oleh Pteranodon yang ternyata ini merupakan sarang bagi mereka. Dengan cepat, induk dari Pteranodon itu langsung membawa si Eric untuk menuju sarangnya agar dijadikan cemilan bagi anak-anaknya. Melihat akan hal itu, semua orang pun berniat mengejar Pteranodon itu sampai di mana Billy pun berinisiatif untuk menggunakan para layang.
Tentu saja, aksi nekat dari Billy berhasil menyelamatkan si Eric dan dia pun berkata kepada Eric untuk terjun ke sungai di bawah mereka. Billy yang akan mengalihkan perhatian dari para pteranodon, namun tanpa diduga parasutnya pun oleng dan dia pun tersangkut. Sementara itu, Alan dan juga Amanda sendiri yang sedang terkepung tanpa diduga kerangkeng yang mengikat mereka pun terjatuh ke bawah dan mereka berhasil lolos dari para pteranodon. Dan secara mengejutkan, Paul sendiri udah berada di bawah. Di sana mereka berempat pun udah kembali bertemu. Alan memerintahkan Eric dan juga Amanda keluar duluan dari sarang pteranodon. Alan dan juga Paul langsung kembali lagi untuk menyelamatkan Billy, akan tetapi tanpa diduganya Billy pun berkata dari kejauhan untuk kalian berdua lari karena para pteranodon sudah mengerubuni dirinya. Di sana kita pun diperlihatkan muka dari Alan yang seakan merasa sedih akibat kehilangan dari si Billy. Namun ya, hidup masih terus berlanjut di mana mereka langsung menyalakan kapal. Dan mereka pun pergi meninggalkan sarang para pteranodon yang sebelumnya ternyata mereka berada di sangkar raksasa. Di perjalanan itulah Alan yang masih merasa sedih pada akhirnya curhat kepada mereka bertiga bahwasannya dia menyesal memarahi Billy begitu keras. Karena toh sebenarnya si Billy memiliki niat yang baik. Namun kesedihan dari si Alan nampaknya sirna begitu saja ketika melihat Brontosaurus dan juga para dinosaurus lain yang sedang mencari makan. Di malam harinya mereka pun kembali mendengar suara telepon satelit milik si Paul, lalu mereka pun bergegas untuk meminggirkan kapal sebentar. Dan ya, suara nada dering itu sendiri ternyata berasal dari pupnya Spinosaurus. Nggak lama kemudian, di saat mereka menemukan telepon satelit itu, tiba-tiba T-Rex berwarna merah pun muncul di hadapan mereka. Namun akibat bau mereka yang sudah tersamarkan oleh pup yang berada di tempat tersebut, T-Rex itu pun embung dan langsung muter balik pergi dari tempat tersebut. Di perjalanan menuju pinggir pantai tanpa diduga hujan deras pun terjadi dan Paul menjelaskan bahwasannya sisa pulsa di telepon satelit hanya tinggal sekali aja. Ia pun memberikan wewenang penuh kepada Alan dan Alan pun memutuskan untuk menelpon Ellie. Akan tetapi yang menjawab adalah anaknya dan anaknya diperintahkan oleh Alan untuk memberikan telepon kepada si Ellie. Di depan kapal, Eric sendiri menyadari akan suatu hal mengenai para ikan yang berlari seakan menghindari suatu hal gitu. Dan tiba-tiba... Akibat hal itu sendiri, Spinosaurus menghancurkan separuh dari kapal mereka dan mereka pun bersembunyi di kerangkeng yang terdapat di kapal tersebut. Di keadaan genting gitu, bukannya memberikan telepon kepada sang ibu, si anak malahan asik nonton TV. Sebelum kapal dibalikan oleh Spinosaurus, tanpa diduga Ellie pun menyadari akan ada yang nelpon dan langsung menelpon balik ke nomor tersebut. Untungnya dengan cekatan, Alan berhasil menangkap telepon itu dan mengatakan kepada Ellie bahwasannya mereka berada di pulau Isla Sorna di sungai Side Bay dan meminta pertolongan. Lalu kapal pun pada akhirnya tenggelam, telepon satelit rusak. Mengetahui akan hal itu, Ellie pun langsung berlari kembali ke dalam kapal, di mana Paul yang berhasil keluar dari kerangkeng itu langsung memanjat sebuah alat gitu untuk memancing Spinosaurus ke dirinya. Spinosaurus yang udah kepancing mengakibatkan Alan, Amanda dan juga Eric berhasil menyelamatkan diri mereka dari dalam kerangkeng itu menuju pinggir sungai. Melihat bensin kapal yang bocor auran keluar, Alan pun langsung mengambil flare gun yang udah sedari tadi ia temukan di kapal dan langsung menembakkan flare gun tersebut menuju Spinosaurus itu hingga tiba-tiba setelah akan hal itu, di pagi harinya mereka yang hampir aja sampai pantai, namun tanpa diduga mereka ini dikepung oleh para Velociraptor. Dengan sangat amat berhati-hati, mereka berempat pun mengeluarkan telur tersebut dan memberikannya ke salah satu Velociraptor yang sudah menanti. Melihat ada rongga suara milik Velociraptor yang sebelumnya dibuat oleh Billy dengan menggunakan 3D printer, Alan pun memainkan alat tersebut, yang membuat para Velociraptor pun kebingungan dan pada akhirnya pergi meninggalkan mereka. Dengan cepat mereka pun berlari menuju pinggir pantai karena di sana ada yang memanggil mereka dengan menggunakan toa. Setelah akan hal itu, di sana banyak sekali pasukan militer yang ternyata sudah dikirimkan oleh Ellie untuk menyelamatkan si Alan.
Seseorang di sana juga menjelaskan bahwasannya dia menemukan seseorang lainnya juga yang ternyata terluka di pinggir pantai. Dia adalah Billy. Mereka semua pun pada akhirnya kumpul kembali dan akan dievakuasi pergi ke kota. Dan film pun berakhir. Dari sinilah film Jurassic Park trilogi resmi berakhir dan akan dilanjutkan dengan Jurassic World. Jadi bagi kalian yang gak mau ketinggalan nih, langsung aja subscribe di bawah dan jangan lupa juga aktifkan tombol loncengnya biar kalian selalu dapat notifikasi dari channel gua. Sebelum gua ini pamit, kalian jangan lupa juga follow semua media sosial yang dimiliki oleh Zoo Entertainment. Ya udah, gua Zoo beserta jajaran yang bekerja di balik layar mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya dan sampai jumpa lagi di next konten berikutnya. Bye bye.